tunduk pada otoritas ilahi. Refleksi pagi 1393. Bagaimana kekuasaan Tuhan dinyatakan dalam jalan hidup manusia? Ini petunjuk dari Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudara-saudara, di dalam hikmat dan kuasanya yang begitu besar dan tidak terbatas itu, Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam keharmonisan dengan tujuannya masing-masing. Begitu kagumnya pemazmur akan hal ini, sehingga ia mengungkapkannya di Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalaupun seorang fasik yang tidak takut Tuhan mencoba mereka-rekakan kejahatan, ia tetap tidak akan berdaya di bawah otoritas kekuasaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Allah telah menciptakan bumi dan segala isinya di dalam keunikannya masing-masing. Dari elektron yang terkecil sampai galaksi yang terjauh pun diatur Sang Pencipta yang Maha Kuasa dengan begitu baiknya, dengan maksud ilahi yang sering tidak dipahami manusia. Inilah otoritas Allah yang tidak dapat diingkari oleh siapapun juga. Walaupun ada manusia yang merasa berkuasa karena sedang punya kedudukan tinggi dan dengan arogan hendak melawan Allah, sejarah manusia telah menunjukkan bahwa tidak ada seorang penguasa pun yang dapat bertahan di bawah murka Allah. Oleh sebab itulah, marilah kita menundukkan diri kita di bawah otoritas kuasa ilahi dan belajar bersikap rendah hati di hadapan Sang Maha Kuasa. Orang sombong dibenci Tuhan. Refleksi pagi 1394. Bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang berhati sombong? Mari simak Amsal 16 ayat 5. Semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Saudara-saudara, sikap Tuhan terhadap orang berhati sombong itu jelas, yaitu bahwa sikap sombong itu dibenci Tuhan dan mendatangkan hukuman Tuhan. Sikap sombong haruslah dihindari dan digantikan dengan sikap rendah hati. Hanya di dalam sikap rendah hati sajalah orang percaya dapat menjadi saluran berkat yang sepenuhnya dari Tuhan. Sikap rendah hati inilah yang nampak di nyanyian pujian Maria Ibu Yesus di Lukas 1 dan nampak di orang Majus yang menyembah Yesus di Matius 2. Inilah juga sikap yang diajarkan Paulus di Filipi 2 dengan meneladani Kristus. Saudara-saudara, sikap rendah hati adalah sikap yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang percaya. Hanya saja, akibat hakikat dosa yang menggerogoti manusia, seringkali orang percaya masih saja terjerumus pada sikap sombong. Sikap ini bisa saja terwujud dalam bentuk suka jaga gengsi, sikap merendahkan orang lain, mudah tersinggung, sifat cepat marah, dan sikap geram karena dipandang enteng. Walaupun sudah lama menjadi orang percaya sekalipun, seringkali penyakit tinggi hati ini tetaplah mewabah. Oleh sebab itu, marilah kita tinggalkan sikap sombong dan marilah kita belajar rendah hati. Melalui pertumbuhan iman kita dalam Kristus, kiranya buah roh kerendahan hati itu makin nyata di dalam kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita.
mengampuni untuk diampuni. Refleksi pagi 1395. Di dalam keseharian, orang percaya bisa mengalami berbagai perlakuan yang tidak adil dan tidak benar. Bagaimana orang percaya harus menyikapinya? Mari dengarkan nasihat Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saudara-saudara, bila seseorang bertumbuh dalam takut akan Tuhan, maka ia pun pasti akan bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan. Di dalam kesetiaan kepada Tuhan, ia akan makin belajar untuk lebih mengasihi sesamanya. Untuk itu, ia harus belajar mengampuni sesamanya seperti doa Bapa kami yang diajarkan Yesus di Matius 6. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, di dalam kita bertumbuh dalam iman, kita harus juga belajar untuk menghidupi doa Bapa kami dalam kita berelasi dengan orang lain, yaitu dalam hal saling mengampuni. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Kita bisa dengan mudahnya datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan atas segala dosa kita. Tetapi kita sering lupa untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini memang sebuah pergumulan yang tidak mudah bagi kita semua. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita di dalam takut akan Tuhan. Kita pasti akan mengalami damai sejahtera yang melimpah ruah di kehidupan kita. Di dalam kekuatan Roh Tuhan, kita pasti bisa melakukannya.